Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah kita masing-masing. Saya Evangelis Iriani Sri Athene Boru Girsang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan. Selama masa COVID-19 ini Tuhan, kami sudah masuk minggu ke-6 untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau belajar tetap mengucap syukur kepadamu karena kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Dan hari ini Kau izinkan kembali untuk beribadah. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus bersama dengan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terlebih-lebih Tuhan, pada hari ini kami anak-anak Tuhan ingin menerima kebenaran firman, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan tetap bekerja di dalam kami semua, seluruh umat Tuhan yang berseru, berserah, beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau menikmati hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi dupa yang harum, menjadi suluh bagi kami, agar kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan buka firman Tuhan kembali dari Roma 2 ayat 1 sampai 3. Kalau minggu yang lalu saya membagikan firman Tuhan dari Roma 1 ayat 18 sampai 32, maka hari ini dari Roma 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca firman Tuhan. Judul firman Tuhan, hukuman Allah atas semua manusia. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, firman Tuhan saya sampaikan hanya dari Roma 2 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya pasal 2 ini terbagi atas 29 ayat, dan perikop yang hukuman Allah atas semua manusia ada 16 ayat. Tapi saya berikan di dalam yang 3 ayat. Saya mau kasih tahu, saya tertarik dengan firman ini karena ada kata-kata menghakimi. Ini sifat manusia, kita suka sekali menghakimi orang lain saudaraku. Sementara kita nggak melihat siapa kita. Nah, lewat firman ini kita sadar bahwa kalau kita menghakimi orang lain, ternyata dikatakan di ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, siapapun, baik saya maupun orang lain atau kawan-kawan, ya siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Intinya, kita semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu sudah memiliki dosa. Kadangkala dosa kita manusia itu banyak serupa. Contoh, ini perkara hal yang menghakimi. Nah, banyak saudara-saudara kita, banyak kita yang sudah tahu firman juga suka menghakimi orang lain. Apalagi di tengah-tengah masa COVID-19 ini, ya ada orang yang mati gara-gara COVID-19 ini ya. Kalau kita lihat televisi, kita lihat di koran ya, lalu kita menghakimi ya orang yang mati COVID-19, wah itu orang yang sial lah, orang yang kena hukuman Tuhan lah, dan lain sebagainya. Bahkan kadang yang sudah sembuh dari COVID-19 pun dijauhi orang, seolah-olah
jijik ya dekat dengan dia, dijauhi. Maka pemerintah juga menghimbau supaya jangan ada yang menganggap orang yang kena COVID-19 ini orang yang terhukum oleh Tuhan lah, maka kita menjauhkan diri dari mereka. Oh jangan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, ini firman yang berkata. Tapi kita suka sekali seperti itu, bahkan sampai mayatnya pun ditolak untuk dikubur. Nah, alangkah mengerikan saudaraku. Siapa kita yang suka dengan COVID-19 ini? Tidak ada yang suka kena dengan ini. Tetapi kalau kena mau apa dibilang? Tidak ada yang bisa juga melawan. Nah, makanya pemerintah menghimbau supaya kita jangan berkeliaran di luar. Maka kita disuruh diam di rumah saudaraku. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu saya berbicara tentang firman Tuhan. Ya, keadaan ini memang ya, firman selalu berkata, ya kitalah yang memikirkan apakah ini penghukuman Tuhan. Betul, ya kita yang merenungkannya, bukan kita harus menghakimi orang lain. Nah, kamu kena penghukuman Tuhan, makanya kamu kena COVID-19. Bukan, itu yang Tuhan tidak mau saudaraku. Ya memang kita harus merenungkan apakah ini penghukuman Tuhan. Kalau kita sadar ini penghukuman, mari saudaraku kita bertobat, kita berbalik kepada jalan yang benar. Atau apakah ini satu peringatan? Nah, saya berkata minggu yang lalu, bangsa Israel karena kena hukum Tuhan, maka Tuhan buang ke Babel. Nah, ada juga peringatan. Raja Fir'aun karena bolak-balik Tuhan suruh supaya dia melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi enggak mau saudaraku, Tuhan kasih peringatan. Dengan tulah yang pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Tuhan kasih peringatan sampai akhirnya dia mengizinkan saudaraku. Nah, ada juga yang pengujian. Kita tahu Ayub bagaimana Tuhan berkata dia orang yang saleh, tapi Tuhan biarkan dia diuji. Nah, ini dia. Jadi untuk ini kita sendiri, kita kan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dikatakan kita orang Kristen, kalau dikatakan kita rajin beribadah, kalau dikatakan kita tahu firman Tuhan, kita bisa berkoreksi diri kita dengan Tuhan. Ada apa aku di hadapan Tuhan? Kita sendiri yang mencek. Apakah aku terhukum? Apakah aku sedang diperingati? Apakah aku sedang diuji? Nah, ini dia. Kalau itu tidak salah saudaraku. Ya semua kita harus mengkoreksi diri. Ya. Tapi kalau berbicara tentang menghakimi orang lain, firman Tuhan jelas berkata, melarang untuk kita tidak menghakimi siapapun. Dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, kalau kita renungkan, apakah kita yang suka menghakimi orang lain sudah orang yang suci kudus? Sudah orang yang tidak punya dosa? Ya, ternyata Tuhan katakan engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah, ini dia. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa situasi yang seperti sekarang ini, marilah kita merenungkan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan keluarga saya? Ada apa dengan suku saya? Ada apa dengan gereja saya? Ada apa dengan bangsa saya? Mari saudaraku, kita berlutut di hadapan Tuhan. Apa yang sudah saudara dapatkan? Apa yang sudah kita dapatkan masing-masing setelah 6 minggu berjalan kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing saudaraku? Masihkah kita menghakimi saudara-saudara kita? Jangan saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan tidak layak kita menghakimi. Firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Ini apapun katanya selalu hidup ini tabur tuai toh. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, ini peringatan saudaraku. Tapi sering sekali kita seperti ini. Ya, kita nggak berpikir dulu untuk menghakimi saudara kita. Padahal kita juga punya banyak kesalahan, punya banyak kesilapan, ya, punya banyak kekurangan saudaraku. Tapi kita suka menghakimi orang lain. Nah, ini dia. Ini yang menjadi persoalan. Maka Tuhan mengingatkan kita saudaraku, balok di mata, selumbar di mata orang lain kita lihat. Padahal balok di mata kita, kita nggak lihat. Nah, ini firman ini udah selalu orang Kristen hafal ini, tahu saudaraku. Tetapi kenapa sering sekali kita suka menghakimi orang lain? Kenapa sering sekali kita suka melihat kesalahan orang lain? Kalau kesalahan orang lain, waduh, kita cepat-cepat lihat dan tahu saudaraku. Ada banyak kebaikan orang lain. Wah, kita nggak bicarakan itu, kita nggak saksikan itu supaya orang lain juga bisa meniru. Tidak. Nah, yang selalu terjadi adalah kalau ada kelemahan kita, itu yang lebih sering menonjol. Ada banyak kebaikan, itu tak terlihat saudaraku. Ya, inilah sifat manusia. Makanya Tuhan mengingatkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Oleh karena itu mari kita menyadari, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengeluarkan selumbar di mata teman kita, mari kita lihat dulu di dalam mata kita ada apa. Ada selumbarkah atau ada balok saudaraku? Alkitab mengingatkan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini firman Tuhan saudaraku. Oleh karena itu mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi saya keadaan COVID-19 ini adalah satu peringatan. Saya merasa ngeri kalau terus seperti ini bagaimana saudaraku. Ya, kalau terus seperti ini. Nah, tapi puji Tuhan kita memang dipelihara Tuhan. Tapi kita kan bukan memikirkan diri kita sendiri. Ada banyak yang perlu kita pikirkan. Saudara-saudara kita. Adakah kita sudah berdoa untuk seluruh saudara-saudara kita? Ada banyak yang kena PHK. Ya. Semua kita masing-masing pasti mengalami kerugian dengan keadaan COVID-19 ini saudaraku. Ya. Oleh karena itu marilah lebih lagi datang kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal menghakimi. Jangan menghakimi. Ya. Ada banyak yang terjadi dengan COVID-19 ini. Mari saudaraku kita saling mendoakan. Jangan saling menghakimi. Jangan kita menuduh bahwa orang yang kena COVID itu adalah orang yang kena hukuman Tuhan. Orang yang kena begini, begono dan lain sebagainya. Jangan saudaraku. Orang kena COVID itu sudah sangat menderita saudaraku. Kita boleh lihat sejak dia mulai sakit dia akan dirawat oleh para dokter dan tidak ketemu dengan saudaranya. Kalau sembuh puji Tuhan bisa jumpa. Kalau tidak sembuh langsung dikubur saudaraku. Enggak ada pertemuan dengan keluarga. Nah, inilah tugas kita, berdoa dengan orang-orang yang mengalami hal seperti ini supaya mereka kuat, supaya mereka lebih lagi datang kepada Tuhan, supaya mereka belajar apa maksud Tuhan melakukan semuanya ini. Kita yang belajar, kita masing-masing, bukan kita menghakimi saudaraku. Semua apa yang terjadi dalam hidup kita, kita harus koreksi. Kita harus tanya Tuhan, apakah aku memang sedang terhukum? Ataukah aku sedang diingatkan? Ataukah aku sedang diuji? Ya, itu gunanya kita punya Tuhan. Itu gunanya kita selama ini bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat, padahal sudah begini mengerikan soal COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia saudaraku. Ya, seluruh dunia. Di Amerika saya lihat orang tak mau lagi disuruh stay at home, ya, nggak mau lagi disuruh diam di rumah saudaraku. Mereka protes, ya. Mungkin mereka berpikir ya di rumah juga mati, di luar juga mati, ya sudah kali begitu ya saudaraku. Saya nggak bilang begitu ya, tapi mungkin ya. Nah ini dia, tidak mau lagi patuh kepada perintah pimpinan saudaraku, perintah presidennya, tidak mau lagi. Mereka mau bebas. Nah bayangkan, padahal penularan itu antar manusia. Nah bagaimana kalau tidak diikuti perintah pemimpin kita saudaraku? Ya puji Tuhan, Indonesia masih mau mendengar perintah Bapak Presiden kita. Hari ini semua kendaraan jalur tertutup. Ya oleh karena itu marilah kita berdoa.
Nah, saudara kita bukan satu tempat. Seperti saya di Medan, anak saya ada di Jakarta, ada di Australia. Tapi kita sekarang nggak boleh lagi, saudaraku, naik pesawat, nggak bisa sampai 31 Mei kalau nggak salah tadi saya lihat di televisi. Bayangkan tidak bisa ada pertemuan lagi, saudaraku. Nah, kalau kita tidak punya Tuhan, kalau masing-masing anak kita tidak dewasa di dalam Tuhan, apa jadinya, saudaraku? Itulah gunanya sebelum terjadi COVID ini, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga waktu datang masalah yang begitu secara jasmani mengerikan, kita tidak ketakutan, kita sudah berserah kepada Tuhan. Kita serahkan, saya menyerahkan anak saya ada di Australia, ada di Jakarta, pesawat tidak boleh lagi jalan, saudaraku. Nah, ini dia. Ya marilah kita doakan supaya sehat, tidak ada masalah apapun. Kita serahkan sama Tuhan supaya siapapun yang kita kasihi, mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Ditutup bungkus dengan kuasa roh dan darah Tuhan. Dibentengi dengan malaikat-malaikatnya dari sorga. Dan walaupun seperti itu, kita ingatkan anak kita juga supaya tetap waspada, supaya tetap hati-hati, supaya tetap rajin, baik itu berdoa maupun bekerja mengurus kesehatan. Nah, ini dia, saudaraku. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan situasi kita seperti sekarang ini, kalau saya berharap biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau tidak semakin dekat, apa jadinya, saudaraku? Nah, saya bingung kalau kita tidak semakin dekat kepada Tuhan, apa jadinya? Memang dalam firman Tuhan ada dikatakan di Wahyu 22. Ya, mari kita buka sebentar Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wow. Ya, ini firman, saudaraku. Kita lihat situasi orang di bumi ini. Dengan keadaan seperti ini, masih ada yang belum datang kepada Tuhan. Masih banyak yang berpikir tentang kejahatan, saudaraku. Wah, mengerikan sekali. Ya patutlah firman berkata begitu. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Wow, kalau boleh jangan, saudaraku. Hari ini kita salah, besok jangan terulang kembali. Ya, kita bertobat, saudaraku. Tapi firman menuliskan, siapa yang berbuat jahat, biarkan terus berbuat jahat. Makanya kita boleh melihat keadaan di tengah-tengah yang sulit sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang mestinya kita bertobat, di tengah-tengah suasana yang mestinya kita harus sungguh-sungguh tunduk di hadapan Tuhan, masih banyak yang belum datang kepada Tuhan. Masih banyak yang berbuat kejahatan. Ya, dengan keadaan seperti begini, jalanan sunyi, saudaraku. Kita udah diingatkan untuk tidak, ya hati-hati kalau lagi berjalan. Ada banyak kejahatan di jalanan. Nah, mestinya kita bertobat, saudaraku. Dengan keadaan seperti ini. Ya, ini tidak. Kejahatan masih merajalela. Wow. Kalau kita anggap ini satu penghukuman keadaan ini, ya. Kalau Tuhan berkata ini adalah hukuman, ya mestinya kita bertobat, saudaraku. Mestinya kita minta ampun. Mestinya kita berubah, saudaraku. Ya, kalaupun ini peringatan, kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Ya, kalaupun ini pengujian, kita harus tetap bertahan di dalam iman. Namanya diuji, saudaraku. Nah, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan, sudah pun keadaan seperti ini. Wow, saya pikir firman ini benar untuk orang-orang yang melakukan seperti itu. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin dengan suasana seperti ini, kita disuruh berdiam di rumah saja. Mungkin banyak orang yang stres, ya. Kalau dia tidak tahu kesibukannya apa, mencari kesibukan apa, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, keadaan seperti ini ataupun tidak, bedanya hanya, ya, saya jadi terbatas melayani, itu aja bedanya. Ya.
Kalau tidak ada bedanya saudaraku. Karena di rumah juga kita punya banyak kesibukan. Di rumah juga kita punya banyak pekerjaan. Kita punya banyak waktu untuk berdoa dengan kita di rumah saja. Ya, ini saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah lewat kejadian ini, mari kita sama-sama belajar saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk belajar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Untuk belajar setia menyembahnya. Mungkin selama ini kita punya kurang waktu untuk menyembah Tuhan. Dengan adanya kita disuruh pemerintah berdiam di rumah saudaraku. Bagaimana? Sudah 6 minggu saudaraku. Sudahkah waktu berdoa kita semakin banyak dengan ada waktu kita di rumah? Sudahkah waktu membaca firman Tuhan juga semakin bertambah dibandingkan dulu kita tidak disuruh diam di rumah, kita bekerja dari pagi sampai sore? Ya, mari kita renungkan saudaraku. Kita harus periksa kembali. Ya, kita tidak boleh main-main saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Oleh karena itu ada hukuman saudaraku. Terhadap siapapun kita yang melakukan hal yang demikian. Kalau Tuhan berkata jangan suka menghakimi. Ya mari jangan kita menghakimi saudaraku. Kalau di tengah-tengah dunia ini kita selalu mendengar antar sesama orang menghakimi. Ya pemerintahnya juga dihakimi ya. Apa-apa juga suka dihakimi ya. Padahal kalau kita disuruh mengerjakannya kita tidak sanggup saudaraku. Ya, ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya iman kita semakin kuat. Marilah kita saling mendoakan. Kita berdoa untuk para pemimpin kita supaya sanggup memikirkan bangsa ini. Kita berdoa supaya COVID ini cepat selesai. Karena kalau tidak selesai apa yang akan terjadi saudaraku? Mengerikan. Pemerintah juga tidak akan sanggup mengasih makan rakyatnya terus menerus. Ya, akhirnya seperti orang Amerika yang tidak mau disuruh diam di rumah. Ya, di rumah juga mati katanya, di luar juga mati. Nah, apa jadinya saudaraku? Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Jangan anggap enteng COVID-19 ini. Mari sungguh-sungguh berdoa saudaraku. Supaya Tuhan turun tangan. Tuhan mengulurkan kasih-Nya. Mengampuni kita. Menyelamatkan kita. Supaya Tuhan mengusir, melenyapkan virus COVID-19 ini saudaraku. Alangkah mengerikan. Indonesia sudah kena mencapai 7 ribuan saudaraku. Yang terkena COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah dengan keadaan ini kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, jangan lagi berbuat kejahatan. Ya, firman Tuhan yang berkata tadi, kalau dikatakan biarlah yang jahat itu terus berbuat jahat, jangan saudaraku. Mari siapapun kita yang mendengar firman ini, ya, kalau kita melakukan kesalahan, mari kita berubah, bertobat saudaraku. Ya, mohon kasih Tuhan, mohon penyertaan Tuhan untuk mengubahkan kita, untuk memproses kita saudaraku. Kalau kita orang-orang yang di dalam Tuhan, kita akan memandang kepada Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi, seberat apapun keadaan yang terjadi, asal engkau terus memandang kepada Tuhan, setia berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, kekasih jiwanya, biji matanya. Setiap orang yang setia berseru-seru terus kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak sanggup menolong kita. Percayalah. Oleh karena itu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari berdoa untuk dunia, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk para pemimpin kita, saudaraku. Berdoa untuk keadaan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ini waktunya. Dengan disuruh kita diam di rumah, ada banyak waktu kita untuk berdoa. Berdoa.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini saudaraku, supaya kita tidak saling menghakimi. Tapi biarlah lewat keadaan ini kita saling mendoakan. Ada banyak yang perlu kita doakan. Biarlah lewat ibadah kita minggu ini, lewat firman Tuhan yang kita terima, iman kita semakin naik. Meskipun keadaan belum selesai COVID-19, tapi mari iman kita terus semakin naik, terbang tinggi untuk menyerahkan bangsa kita kepada Tuhan, untuk menyerahkan semua yang terjadi kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti sanggup menolong kita semua. Tuhan pasti sanggup melepaskan kita dari bencana ini. Yang terpenting adalah iman kita terus kuat, jangan menyerah. Ya. Mungkin kita sedang diuji sampai di mana kekuatan iman kita dengan keadaan seperti ini. Sampai di mana saudaraku? Ya, oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah bertekun, tetaplah berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan melihat iman kita sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kalau firman-Mu mengingatkan kami Bapa untuk tidak saling menghakimi. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh semakin bertekun kepadamu. Bukan memikirkan untuk saling menghakimi. Bukan memikirkan untuk saling menyalahkan siapa yang salah dalam kejadian ini. Bukan itu Bapa. Tapi biarlah kami sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memohon ampun di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan turun untuk melepaskan kami dari COVID-19 ini. Memohon kepadamu Bapa supaya Engkau selesaikan persoalan COVID-19 ini. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah seluruh umat manusia. Sadarkanlah seluruh umat manusia lewat kejadian ini Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada. Jangan manusia merasa Tuhan tidak ada. Biarlah lewat semua kejadian ini Bapa, kami umat manusia datang berseru kepada Tuhan, datang berlutut kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata satu ketika segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku. Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan persoalan kami yang sedang kami alami. Yang COVID-19 yang melanda dunia ini Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Tolong kami Bapa. Begitupun para pemimpin kami, terlebih Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Kami serahkan semua kepadamu para pemimpin kami. Agar mereka mampu memimpin bangsa ini di bidangnya masing-masing, siapapun mereka, terlebih-lebih presiden kami Tuhan yang harus memikirkan semua bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Berikan kesehatan kepada Bapak Jokowi sekeluarga Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya untuk memimpin negeri Indonesia ini, bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan kepadanya untuk mengatasi persoalan ini Bapa, dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas Bapak Presiden kami. Pertolongan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Pertolongan Tuhan turun kepada setiap jiwa yang berseru-seru kepadamu Bapa. Setiap mulut yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu sebagian hamba sudah selesai sampaikan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah selesai. Roh Kudus akan terus berbicara lewat kami semua. Roh Kudus akan terus menerjemahkan firman-Mu ini kepada pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Dan siapapun yang mendengar firman ini, Tuhan memberkati semua kami umat-Mu yang mendengar firman ini. Terlebih mampukan kami untuk melakukan firman Bapa, supaya kami tidak menjadi orang yang suka menghakimi, supaya kami tidak menjadi orang yang suka menyalahkan. Tapi mari Tuhan ingatkan agar kami melihat kepada diri kami sendiri, agar kami melihat ada apa dengan kami Bapa, bagaimana persekutuan kami dengan Engkau Yesus. Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sampai minggu ke-6 ini tidak ada yang kurang pemeliharaan-Mu Bapa. Sempurna adanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Kau lanjutkan terus kasih setia-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu
seluruhnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman di mana saja Bapa, di kota-kota besar, di pelosok-pelosok desa, baik itu lewat live seperti yang selalu disiarkan di dalam masa sekarang ini, ataupun Tuhan lewat doa-doa hamba Tuhan. Tuhan perhitungkan semua Bapa. Tuhan berkati semua hamba-hambamu dimanapun berada. Dengan kejadian COVID-19 ini, biarlah semua kami sebagai hamba-hamba Tuhan lebih lagi menggantungkan hidup kami kepadamu. Cukupkan apa yang dibutuhkan para hamba-hambamu Bapa, untuk hidup keluarganya, untuk hidup pelayanannya. Begitupun seluruh umat manusia, turunlah kasih-Mu dan pengampunan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini penyerahan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.